Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nisa Ainul Hakim, mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi sistem pembayaran elektronik yang sangat populer di Indonesia, yaitu GoPay. GoPay ini awalnya dikenal sebagai dompet digital yang menjadi bagian dari aplikasi Gojek, tapi kini sudah berkembang jauh lebih luas. Bukan hanya untuk pembayaran ojek online, tapi juga bisa digunakan untuk transfer, membayar tagihan, belanja online maupun offline, hingga investasi. Nah, GoPay ini pertama kali hadir sebagai metode pembayaran untuk layanan Gojek. Tapi kalau dulu kita pesan GoRide atau GoFood, kita bisa membayar langsung lewat saldo GoPay tanpa perlu uang tunai. Seiring waktu, GoPay semakin berkembang dan kini menjadi salah satu e-wallet terbesar di Indonesia. Bahkan GoPay sudah berizin resmi dari Bank Indonesia, jadi terjamin untuk keamanannya. Nah, GoPay juga terintegrasi dengan berbagai merchant, baik online maupun offline. Banyak toko, restoran, bahkan pedagang kecil di pinggir jalan sudah menyediakan pembayaran dengan GoPay. Hal ini karena GoPay bergabung dalam ekosistem QRIS, sehingga cukup scan QR saja kita bisa membayar di berbagai tempat. Nah, sekarang kita sudah memasuki aplikasi GoPay-nya, di mana di sini kita akan melihat jumlah saldo yang kita punya. Kita bisa menyembunyikannya dengan memencet mata ini. Lalu di sini kita melihat ada top up sendiri, itu kita bisa top up GoPay kita dengan menambah akun bank, bisa dari top up dari bank, terus kita top up pakai uang tunai di minimarket seperti di Alfamart, Indomaret, dan lain-lain, dan lewat bank juga. Lalu di sini kita akan tarik tunai. GoPay juga bisa tarik tunai, bisa dari Indomaret dengan biaya yang gratis, dan beberapa ada yang biaya juga. Lalu diambil dari transfer bank juga bisa. Lalu di sini kita akan lihat ada transfer gratis. Transfer gratis itu kita bisa mentransfer GoPay kita ke bank mana saja. Tuh, di sini banyak, sangat lengkap dengan biaya yang gratis. Kita bisa ke Alobank, BJB, Bank Jakarta, dan banyak lainnya. Bisa ke e-wallet juga, seperti e-wallet Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Lalu kita bisa mentransfer ke sesama GoPay sendiri. Nah, untuk fitur minta ini, kita bisa men-share QR kita ke orang lain, dan orang lain bisa memasukkan saldo mereka ke kita. Lalu ada split bill ini kita bisa split dengan teman-teman kita nih. Lalu ada hadiah sendiri, kita bisa pilih penerimanya untuk memberi hadiah ke orang lain. Nah, di sini ada fitur lainnya. Sini ada fitur terbaru atau jatuh tempo, seperti kita membayar tagihan IndiHome, BPJS Kesehatan, lalu PDAM, dan kita bisa top up Mobile Legend
ataupun TikTok. Sini ada promo nonton, banyak sekali promonya di sini. Lalu ada promo bayar tagihan. Nah, untuk isi ulang sendiri ini kita bisa lihat ada membeli pulsa, paket data, telco, sel PLN, Mandiri e-money, BNI Tap Cash, kartu multi trip juga ada. Lalu ada tagihan rumah tangga seperti BPJS, di home, dan banyak lagi. Komunikasi seperti banyak lainnya. Lalu e-commerce ada Bukalapak, Zalora, Suciola, bayar cicilan, GoPay Later atau GoPay Pinjam. Lalu di sini kita ada streaming sendiri itu adalah kita bisa streaming di Spotify, video, TV, dan banyak lainnya. Lalu ada layanan publik, kita bisa membayar pajak di sini, bisa pegadaian, biaya pendidikan, dan lain-lain. Lalu ada asuransi, BP asuransi, BPJS, prudensial, dan lain-lain. Adapun zakat dan donasi, di sini kita bisa berdonasi ke lembaga-lembaga resmi seperti rumah yatim, Geria Yatim dan Duafa. Jadi lewat satu aplikasi saja kita bisa menyalurkan donasi atau zakat dengan cara yang tepat, transparan, dan aman. Lalu top up game, kita bisa top up Mobile Legends, Garena Shell, dan banyak lainnya. Ada on demand atau e-commerce seperti Tokopedia, Topshop, Turight, GoFood. Nah, kita kesini, di sini ada promo dan hiburan. Kita bisa check in setiap hari di sini untuk mendapatkan poin. Di sini kita lihat lokasi kita, terus voucher yang kita punya. Di sini banyak lainnya. Ada banyak sekali promo di sini. Lalu kita ke layanan favorit keluarga. Ini seperti permainan, GoFood, dan lain-lain. Ada juga program pemerintah seperti bayar pajak kendaraan bermotor online, cek kesehatan gratis, MBG, kartu prakerja, stempel bayar turis, kartu Indonesia Pintar. Lalu di sini ada profilnya. Ini profil saya, lalu ke bawahnya ada GoPay Aman dan lain-lain. Di sini QRIS, ada QRIS-nya, kita bisa scan menggunakan ini. Lalu ada Pak juga, ada Q&A di mana di sini kita kenapa top up isi saldo GoPay kita belum masuk, saldo GoPay ke bank atau e-wallet belum masuk, atau tidak bisa upload ke GoPay Plus gimana, dan banyak lainnya. Dan butuh bantuan lain, kita bisa hubungi di WhatsApp mereka.
Nah, GoPay sendiri memiliki kelebihan nih. Yang pertama itu, GoPay terintegrasi penuh dengan layanan Gojek. Lalu yang kedua, mudah digunakan dan punya banyak metode top up. Kita bisa memilih nih banyak fitur yang sudah dijelaskan tadi. Kita bisa menggunakannya dengan membayar tagihan, membeli pulsa atau apapun itu. Lalu yang ketiga, bisa digunakan untuk membayar di berbagai merchant via QRIS. Lalu yang keempat, banyak sekali promo, diskon, dan cashback, apalagi untuk fitur plusnya yang kita harus membayar dulu. Lalu yang kelima, fiturnya lengkap mulai dari bayar tagihan, transfer, investasi, bahkan pay later pun ada. Yang keenam, keamanannya terjamin karena diawasi Bank Indonesia dan sudah menggunakan enkripsi data. Namun GoPay juga memiliki kekurangan nih. Kekurangannya itu beberapa fitur hanya bisa digunakan jika sudah upgrade ke GoPay Plus. GoPay Plus ini ya memang kita harus membayar lebih untuk mendapatkan fitur-fitur lainnya. Lalu yang kedua, tidak semua merchant menyediakan opsi pembayaran dengan GoPay meskipun sudah banyak. Tapi beberapa memang belum menyediakan untuk layanan GoPay. Namun setahu saya, GoPay sudah banyak digunakan. Lalu yang ketiga, promo kadang terbatas di kota besar, sehingga pengguna di daerah mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Lalu yang keempat, perlu koneksi yang stabil karena semua transaksi berbasis aplikasi online. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, GoPay adalah salah satu aplikasi e-wallet atau pembayaran elektronik terbaik di Indonesia. Mulai dari bayar ojek online, pesan makanan, belanja di e-commerce, transfer uang, bayar tagihan, hingga investasi, semuanya bisa dilakukan lewat satu aplikasi. Dengan fitur yang lengkap, kemudahan penggunaan, serta banyak promo yang menarik, GoPay jelas bisa jadi pilihan utama untuk transaksi digital sehari-hari. Namun, tentu ada beberapa keterbatasan seperti perlu upgrade akun untuk fitur tertentu dan cakupan merchant yang belum 100%. Tapi secara umum pengalaman pengguna GoPay cukup memuaskan. Jadi, apakah GoPay layak untuk digunakan? Jawabannya iya, sangat layak, terutama bagi pengguna aktif Gojek dan mereka yang ingin bertransaksi sehari-harinya secara praktis. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang aplikasi GoPay, mulai dari sejarah singkatnya, fitur-fitur utama, cara penggunaan, kelebihan dan kekurangannya, sampai bagaimana GoPay bisa membantu kita bertransaksi lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital sekarang, dompet elektronik bukan lagi sekedar pilihan, namun sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan GoPay, kita bisa lebih menghemat waktu, lebih aman karena tanpa uang tunai, dan juga sering mendapat promo yang menarik. Kalau kamu pernah mencoba aplikasi GoPay, mungkin sekarang saatnya kamu mendownload aplikasi GoPay, dan tentu harus diingat bahwa gunakan fitur-fitur seperti GoPay Later dengan bijak, jangan sampai malah bikin boros nih. Nah gitu, semoga review ini bermanfaat dan memberikan gambaran jelas buat kamu yang ingin lebih mengenal GoPay. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video.